Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga bisa bertatap muka secara daring dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Hari ini adalah yang kedua ya. Mari kita awali dengan berdoa dan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih saudara sekalian. Kita melanjutkan pokok bahasan yang telah kita ulas secara singkat di pekan yang lalu. Hari ini kita akan sedikit membaca ulang, memahami tentang makna dan ruang lingkup agama kita, yaitu Islam. Ya, tampak di slide, bukan slide ini ya, ini file PDF, yaitu dari buku Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Semarang. Salah satu pokok bahasannya adalah tentang Islam ya, tentang makna, ruang lingkup, dan nanti terkait dengan sumber ajaran Islam. Dan beberapa waktu yang lalu atau pekan kemarin, saudara sudah menyampaikan sebagian besar kita atau mungkin semuanya, Islamnya adalah sejak lahir, artinya turunan dari orang tua kita. Bukan berarti kita tidak yakin terhadap Islam itu sendiri. Tugas kita selanjutnya adalah memupuk ya, meyakinkan lagi, meningkatkan keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang memang harus kita pilih dengan sebaik-baiknya. Sebagai konsekuensinya kita harus tahu apa yang terkandung dalam Islam, dalam ajaran Islam itu isinya apa, kemudian berusaha untuk pelan-pelan untuk menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Islam itu sendiri. Nah, pertemuan hari ini tentunya hanya sedikit ya, paling enggak adalah membuat kita, oh ternyata Islam adalah seperti itu. Bisa jadi pemahaman saudara lebih bagus daripada apa yang saya pahami, namun demikian kita saling mengingatkan ya, bahwa ya kita sebagai saudara seakidah ya, semuslim tentunya sudah menjadi kewajiban untuk saling mengingatkan dan juga saling menguatkan. Ya, saudara sekalian, makna yang pertama atau yang terkandung dalam Islam itu sendiri itu adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Dan artinya ini sangat dalam, saudara sekalian, yang harapannya nanti kepatuhan dan ketundukan kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT itu bisa melahirkan keselamatan dan kesejahteraan diri serta kedamaian pada sesama manusia dan lingkungannya. Kok bisa begitu? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami dari Al-Quran, ya sebagai konsekuensinya adalah tadi kita melaksanakan apapun ajarannya, itu kok bisa berimbas pada orang lain, pada lingkungan, dan pada seluruh isi dunia ini secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, kita harus memahaminya dengan akal dan juga membenarkan dengan hati tentang ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu sendiri. Dan di sini hati-hati, makna Islam itu sendiri adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya. Ini sangat berat sekali kita lakukan karena kita itu adalah manusia yang terdiri dari akal ya, selain punya hati, dan nanti juga kita punya nafsu, kita punya ambisi yang nanti kalau tidak dikelola akan membuat kita akan menjadi lebih sombong, congkak, merasa hebat, dan seterusnya. Dengan sifat-sifat tersebut kita akan sulit sekali mengakui, apalagi tunduk patuh kepada yang lain ya, karena kita merasa kuat, merasa hebat, dan seterusnya. Ini akan membuat kita menjadi tadi bisa sombong, congkak ya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita pahami lagi bahwa Islam itu sendiri adalah artinya berserah diri, tunduk patuh, dan seterusnya. Nah,
hal yang mendasar ini nanti kalau kita bisa menerapkannya akan membawa dampak ya. Bagaimana kalau kita itu semuanya masing-masing kita itu merasa hebat, maka dunia ini atau lingkungan kita ini ya karena merasa hebat ya dia akan damai. Semuanya merasa ingin dihormati, semua ingin merasa jadi pimpinan, pemimpin, bos ya, bisa menyuruh yang lainnya. Kalau demikian ya akan saling apa namanya? Ya saling singkir menyingkirkan dan bisa jadi adalah perang. Maka dari itu Islam hadir dengan makna, dengan arti berserah diri, tunduk patuh dan taat. Bukan berarti juga saudara sekalian kepatuhan itu seperti apa ya? Budak sepenuhnya kepada tuannya, tetapi di sana ada pemahaman dari akal dan hatinya bahwa kita melaksanakan sholat 5 kali ya dalam sehari itu bukan karena ketakutan yang sifatnya apa ya, karena takut nanti dimarahi bapak, ibu, kemudian tidak dapat jatah makan dan seterusnya atau uang sakunya berkurang, bukan karena hal demikian, tapi lebih dari itu ya. Kita melaksanakan sholat itu memang karena paham bahwa kita itu butuh sama Allah. Dengan demikian kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, berdoa, kemudian memohon, menyerahkan diri bahwa kita memang adalah ciptaannya yang harus patuh kepadanya. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran disampaikan ya, surat kedua itu apa kira-kira? Setelah Al-Baqarah itu apa? Ali Imran kah? Ya, saudara bisa cek di dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 112, nanti kalau ada kesalahan bisa dibenarkan. Yang artinya adalah tidak demikian bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini ada semacam apa namanya? Kepasrahan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Ketika ia berbuat baik, maka akan ada pahala. Berarti kalau kita berbuat kebajikan bukan karena penghambaan kepada Allah, tentu dari sisi Islam kita tidak akan dalam tanda kutip balasan berupa pahala. Ini nanti bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang berbuat baik dia bukan muslim misalkan, itu seperti apa ya? Kalau dari kacamata Islam, agama kita ya tentunya tidak akan ada artinya. Tetapi kalau bagi agama mereka ya punya arti, kan mereka punya ajaran juga. Jadi ya masing-masing agama itu punya ajaran dan keyakinan, sehingga tidak seharusnya kita mencampur adukkannya ya. Kita tidak boleh memandang sudut pandang kita itu untuk menghakimi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama berbeda. Kita fokus pada diri kita sebagai muslim ya, seperti itu. Saudara sekalian, secara terminologis Islam itu adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat manusia melalui utusannya. Jadi Islam tidak tiba-tiba hadir jreng kemudian dapat apa, kita ada Al-Qur'an ya. Kayak misalkan dalam film turun dari langit sebuah kitab suci misalkan, tidak demikian. Secara perlahan-perlahan ada namanya utusan atau kita sebut nabi dan rasul yang membawa ajaran tentang di dalam Islam itu sendiri. Tentu melalui mekanisme yang telah digariskan oleh Allah SWT yang kadang akal kita agak tidak nyandak atau malah tidak nyandak, tetapi hati kita sangat membenarkannya. Jadi hati dan akal ini ya memang dimensinya kan agak berbeda ya. Semuanya bisa jadi nggak logis tetapi masuk di hati. Ya, oleh karena itu hati-hati membawa hati ya dan juga membawa akal kita, dan di mana berislam itu adalah dua-duanya menguatkan, tidak bertentangan ya. Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan tentunya kita sejak kecil juga sudah dikenalkan nabi dan rasul yang kita patut imani, percayai bahwa itu benar adanya. Nah, kalau secara umum yang kita pahami bahwa melalui Nabi Muhammad SAW ya, ajaran Islam diturunkan kemudian dalam bentuk ayat per ayat melalui malaikat
Malaikat siapa? Malaikat Jibril ya. Dan dengan berbagai cara, tahapan, dan waktunya cukup lama ya, tidak serta-merta semuanya menjadi ajaran yang utuh. Di samping itu juga nanti itu kan bentuknya nanti Al-Quran. Di samping itu juga ada sumber ajaran Islam lainnya yang perlu kita pahami, pelajari, dan akhirnya kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita perintah sholatnya itu langsung dicontoni sama Tuhan ya, itu akan sangat berat sekali. Maka kalam ilahi itu disampaikan ke utusan melalui malaikat dan seterusnya dan tanda-tanda yang lainnya. Nah, setelah semuanya tersampaikan, maka kita biasa memahami bahwa secara garis besar ruang lingkup agama Islam itu menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama adalah aspek keyakinan yang nanti disebut akidah. Ini sangat mendasar sekali. Ibaratnya rumah ini adalah fondasi. Kuat dan tahan lamanya rumah itu adalah sangat bergantung pada fondasinya. Kalau bangunannya gede tapi fondasinya ringkeh ya atau tidak kokoh, maka bisa jadi bangunan itu akan cepat roboh. Kemudian aspek yang kedua adalah terkait norma atau hukum yang nanti kita sebut sebagai syariah. Ini bangunannya, kemudian nanti ada akhlak yang ketiga, ini perilaku. Yang dimana ini akan tampak ya keislaman kita itu melalui ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita sehari-hari ketika bertemu siapapun itu seharusnya menandakan kalau kita seorang muslim itu adalah yang baik ya, dan seterusnya. Jadi paling tidak ada ruang 3 ruang lingkup yang diajarkan dalam Islam dan kita harus memahami ketiga-tiganya, yaitu tentang akidah, syariah, dan juga akhlak. Ya mungkin kita seringnya agak berat di syariah, memahami hukum-hukumnya, tapi tidak terlalu kuat dalam akidah, dan juga kita tidak terlalu bisa menginternalisasi nilai-nilai Islam itu dalam perilaku kita. Maka dari itu saudara sekalian kita belajar bersama-sama, saling mengingatkan dan saling mendoakan agar kita bisa ya memperbaiki ya kepribadian kita, pemahaman kita, dan nanti tindak tanduk kita, ucapan kita minimal itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT dalam ajaran Islam. Ketika kita bertemu dengan orang tua seperti apa, walaupun hati dengan sangat dongkol, tapi tetap bisa menjaga ucapan dan juga perilakunya, jangan sampai terluap-luap emosinya dan akhirnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Banyak juga kasus yang bisa kita lihat, fenomena ya, ada anak yang bunuh bapak atau ibunya, ada bapak yang bunuh anaknya dan seterusnya, karena memang ya dalam kondisi tertentu itu tidak terkendalikan ya amarahnya karena sakit hati dan seterusnya. Maka kita pertebal keyakinan kita, pemahaman kita tentang syariat dan juga perilaku kita dalam sehari-hari. Kemudian saudara sekalian, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak melulu mengajarkan sholat, ibadah lainnya itu seperti haji dan seterusnya, tetapi memberikan perhatian pada akhlak. Ini yang mungkin agak kita kelewatan ya. Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang lebih muda dari kita harus seperti apa, itu juga diajarkan. Termasuk kepada hewan dan tanaman, harus yang seperti apa kita lakukan sebagai seorang muslim. Jadi kita seharusnya tidak heran kalau kita sebagai aktivis lingkungan bahwa Islam itu juga mengajarkan demikian. Kita harus menjaga bumi dan isinya agar bisa ya berjalan sebagaimana mestinya dan terus-menerus atau keberlangsungan hidup mereka juga terjamin dan akhirnya anak cucu kita sampai nanti kiamat datang itu bisa menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Demikian ya saudara sekalian, selain mempertebal keakidahan kita ya, keyakinan kita. Nah, keyakinan ini juga kalau tidak dipupuk ya secara rutin, ini akan juga membuat kita akan bisa linglung pemahaman kita ketika melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Misalkan saja kita sudah rajin sholat,
kita sudah rajin berinfak, ternyata kok kita nggak kaya-kaya misalkan ya, atau kita nggak sugih-sugih, atau kita nggak berhasil-berhasil, dan seterusnya. Yang nantinya akan membuat kita berpikiran negatif kepada Allah SWT. Waduh, apa Allah tidak sayang sama kita, dan seterusnya, yang nanti akan mengecilkan atau mengurangi daya iman kita, sehingga nanti akan membuat kita melakukan hal-hal yang seperti misalkan kedukun dan seterusnya. Ini karena iman yang nanti dari pancaran akidah itu adalah kadang turun, kadang naik, tergantung apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apakah kita bersama orang-orang soleh untuk mempertebal keyakinan kita, ataukah kita melakukan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Ini hati-hati juga saudara sekalian ya. Saya yakin saudara bisa dalam melihat ya, bermuhasabah dalam kesehariannya seperti apa. Apakah bisa yang dilakukan itu mempertebal keyakinan, kemudian meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam, ataukah juga bisa memperbaiki akhlak ini. Jadi 3 garis besar ini yang harus kita pahami bahwa dalam Islam mengatur ketiganya. Di samping itu, saudara sekalian, bahwa Islam itu hadir tidak harus ada gunanya atau yang lainnya ya, ada manfaatnya. Kalau yang ketiga ini juga kita selalu diingatkan ya, bahwa utusan Nabi Muhammad itu diutus itu dalam rangka menyempurnakan akhlak ya. Itu juga, maka di sini yang ketiga adalah akhlak. Ya, saudara sekalian, Islam adalah sebuah agama suci dari Allah Taala untuk seluruh umat manusia, yang dimana tugasnya adalah mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekian agama di dunia, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama-agama sebelumnya, membetulkan kesalahan-kesalahan dalam agama, nyaring mana yang benar, mana yang palsu, kemudian mengajarkan kebenaran abadi yang sebelumnya tidak pernah diajarkan, kemudian memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani. Saudara sekalian, secara ringkas, Islam ini adalah untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ya, sekali lagi ini kita sebagai seorang muslim harus yakin terkait hal ini. Kalaupun yang lainnya tidak yakin, tidak masalah ya. Ini adalah ajaran kita, agama kita, bahwa Islam itu hadir di dunia ini adalah sebagai yang terakhir sumber kebenaran dari Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, yang tentunya namanya yang terakhir adalah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini juga terkandung dalam Al-Quran, digariskan tidak salah di ayat yang terakhir turun ya, bahwa Islam itu adalah untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, dan tentunya harus bisa mendatangkan perdamaian ya. Tetapi kalau Islamnya itu sudah benar dan cara kita menyampaikan kepada yang lain itu juga tidak benar, ini malah akan menghadirkan hal-hal yang bersifat bertentangan. Bisa jadi perselisihan yang akan terjadi dan seterusnya. Maka kita tidak usah heran ketika melihat fenomena di sekitar kita, dai, kiai atau sejenisnya atau para ustadz yang menyampaikan dengan cara yang kurang baik, maka akan menimbulkan kegaduhan dan seterusnya. Dan memang era medsos saat ini, era teknologi yang sangat cepat, ini membuat arus informasi, arus pengetahuan dan sejenisnya itu sangat cepat beredar. Dan memang harus kita bisa men-screening atau memilah ya sumber berita, sumber kabar itu yang benar-benar bisa kita yakini kebenarannya, tidak serta-merta ketika ada share-sharean di WA langsung kita bagi ke yang lainnya tanpa istilahnya menyaring terlebih dahulu. Ya, kalau demikian nanti malah kita sebagai muslim malah tidak bisa menghadirkan kedamaian ataupun perdamaian dunia, malah jadi sumber masalah. Karena itu hati-hati saudara sekalian melihat fenomena di sekitar kita. Dan selain itu di dalam komunitas muslim kita sendiri kadang juga ya ada agak ayal-ayalan, otot-ototan yang merasa paling benar itu juga tampak di sekitar kita. Nah, oleh karena itu ya kalau nanti kita punya pemahaman atau pengetahuan tentang Islam yang kita yakini ya kuat dan seterusnya,
hal yang bisa kita lakukan adalah jangan memaksakan pemahaman kita kepada teman yang ada di sekitar kita atau saudara kita dan yang lainnya. Ya kalaupun berdiskusi, ngobrol, kemudian apa ya sejenisnya ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau memang sama-sama merasa itu benar ya nggak usah dipaksakan ya. Kalau memang temannya yang benar bisa jadi kita mengikutinya. Tetapi sekali lagi dalam berislam kita harus punya sumber belajar yang valid, yang kita akui sumbernya sahnya ya. Jangan sembarangan dalam memahami Islam itu sendiri. Saya ingin menggarisbawahi atau berpesan kepada saya sendiri dan juga kepada saudara sekalian, perkembangan Islam di dunia ini itu kan sangat cepat juga ya, ditunjang tadi teknologi, apalagi ada namanya sumber YouTube ya, berbagai video apapun itu ada di sana termasuk tentang keyakinan dan pengetahuan tentang keislaman. Kalau kita tidak salah memilih ya, kalau kita salah memilihnya bahaya jadinya. Salah satu yang mungkin perlu kita hati-hati ya, bahwa ada fenomena tentang Imam Mahdi, kiamat, dan seterusnya atau Dajjal ya. Yang ini kadang bisa membuat kita tertarik untuk mempelajarinya. Kalau anak-anak muda sih lebih seringnya ke yang sifatnya semangat ya. Tapi kalau salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan terkait dengan Imam Mahdi dan seterusnya, bisa jadi juga akan membuat kita semangat dalam belajar Islam dan juga mungkin orang tua kita yang lebih tertarik karena merasa oh ternyata kiamat sudah dekat dan seterusnya. Kalau kita yang muda kayaknya kan tidak terlalu ya. Masa membahas kiamat, saya baru berumur 20 tahun, belum nikah, belum lulus, belum menikmati hidup kok malah bahasnya kiamat dan seterusnya. Nah, kalau saudara mungkin ya ada yang sudah ke sana, hati-hati kalau membahas hal ini. Memang dalam Islam juga dijelaskan atau disampaikan nanti kehidupan ini itu tidak kekal ya, tapi akan berakhir. Walaupun ada film ya, kita semuanya akan mati yang isinya zombie, bukan itu. Artinya kita nanti akan mati ya semuanya dan ada hari akhir. Karena setelah hari itu nanti ada kehidupan setelahnya. Nah, namun saat ini juga menyebar keyakinan tentang Imam Mahdi dan rentetannya. Salah satu yang perlu kita hati-hati yaitu tentang keyakinan terhadap hadirnya Imam Mahdi yang namanya adalah Muhammad Qasim dari Pakistan. Ini hati-hati saudara sekalian terkait dengan keyakinan ini. Bolehlah kita membaca tetapi jangan sampai meyakininya dengan sepenuhnya. Yang mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu adalah yang nantinya akan menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah sosok yang nanti akan menjadi penyelamat akhir sebelum kiamat itu datang. Kalau tidak salah seperti itu ya. Memang dalam Islam diajarkan demikian, ada Imam Mahdi, ada Dajjal dan seterusnya. Demikian kalau melihat tanda-tandanya ya, Islam dan sumber ajaran Islam termasuk Al-Qur'an dan Hadis juga memberikan tanda-tanda. Nanti hari kiamat itu nanti tanda-tandanya seperti ini. Akan hadir Imam Mahdi dan Dajjal yang nanti saling itu. Tetapi kalau saat ini ada yang fenomena demikian, ya kita bisa berguru ya, meningkatkan pemahaman kita kepada Ustadz atau Pak Yai yang kita yakini mempunyai pengetahuan yang dalam terkait dengan ini. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi hati-hati dengan pemahaman terkait dengan pengakuan Muhammad Qasim dari Pakistan yang nantinya akan jadi Imam Mahdi. Ya, ini terkait dengan keyakinan tadi, akidah kita nanti akan terusak ya dengan demikian, yang nanti akan membuat kehidupan kita menjadi lebih karena di sana gerakannya disebut Gaza, gerakan akhir zaman, yang nanti berarti kita ngomonginnya adalah tentang kiamat dan seterusnya ya. Hati-hati kalau ada yang teman-temannya sudah mulai belajar tentang hal tadi yang saya sampaikan. Ya, saudara sekalian, sampai di sini mungkin ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu. Ada? Ya, kalau tidak ada,
Kita lanjutkan lagi sedikit terkait dengan Islam dan maknanya, yaitu di sini ada peranan agama Islam dalam kehidupan kita yang seharusnya adalah seperti ini, yaitu menenteramkan batin, kemudian landasan peradaban abadi, kekuatan pemersatu, kekuatan rohani, kemudian menjawab segala problem kehidupan. Seharusnya adalah demikian. Islam itu hadir dalam diri kita, yaitu yang pertama menenteramkan batin, ya. Karena Islam itu juga artinya sejahtera dari kata salima. Kemudian dengan demikian orang yang menjalankan Islam dengan sebenarnya akan dapat menikmati kesejahteraan, akan mendapatkan ketentraman batin serta jauh dari ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan. Nah, saudara sekalian, fenomena di sekitar kita memberikan ajaran yang sangat kontekstual. Kita sangat sering melihat orang yang tidak kaya, tidak terlalu kaya, dan juga tidak terlalu miskin, atau mungkin bahkan agak sangat kekurangan, tetapi dalam menjalankan kehidupannya itu sangat menikmati. Di sana tidak ada apa namanya, ya pokoknya enjoy saja ya dalam kehidupannya. Dia bisa menerima garisnya bahwa dia adalah orang yang ya secukupnya, tidak apa namanya menginginkan hal-hal yang tidak bisa dia raih. Tetapi dengan mengajarkan Islam yang mereka yakini, sholat tepat waktu, kemudian juga berinfak, membaca Al-Quran, dan juga ajaran-ajaran Islam lainnya, termasuk berakhlak yang baik, banyak ya fenomena sekitar kita yang memberikan contoh kontekstual, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua ya, dan juga mungkin ada anak muda yang bisa melakukan demikian. Dia tidak neko-neko, mereka tidak neko-neka, ya mereka qanaah, karena memang hidupnya seperti itu ya dinikmati saja, dijalani dengan sepenuhnya. Yang ini berarti mereka walaupun dalam tanda kutip secara kekayaan atau harta kekayaan itu dalam tanda kutip kurang, tetapi merasa tidak kurang ya, karena memang sudah meyakini bahwa itu adalah sepenuhnya dari Allah SWT. Mereka patuh, taat, berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan kalau memang nanti kalau digariskan kaya oleh Allah, maka ya dia akan kaya, mereka akan kaya. Ya, jadi kaya dalam makna tidak harus dengan harta kekayaan, tetapi juga ada kaya hati ya. Kalau kita inginnya kan kaya, uang banyak berlimpah, kendaraan tidak hanya satu, kalau bisa satu gudang isinya 5. Jenisnya ada Ferrari, ada Mercedes-Benz dan lainnya. Pinginnya kan begitu. Tetapi patokan atau indikator ya ketentraman itu tidak hanya demikian. Batin itu lebih utama. Kita juga sering melihat juga entah itu dalam film maupun fenomena kontekstual di sekitar kita, banyak orang kaya yang hidupnya jadinya tidak tentram ya. Karena bisa jadi mereka memenuhi kekayaannya atau membeli harta kekayaan itu dari sumber utang. Utang itu ya berarti akan ya membuat ya memang membuat hidup kita menjadi lebih bergairah ya, karena ada utang yang harus dibayar misalkan. Ya, tetapi kalau utangnya kebanyakan karena fenomena hedonis kita, ya maka akan membuat kehidupan kita jadi lebih tidak tentram ya. Kita akan terkejar-kejar dengan harus membayar utang A, utang kepada sini dan seterusnya. Maka saudara sekalian, agar kita bisa tentram hati, tentram batin, pikiran, dan juga yang lainnya, maka tadi Islam itu adalah patuh, pasrah sepenuhnya. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, kita sudah berusaha sekuat mungkin, namun hasilnya belum, ya memang mungkin dari Allah SWT belum menggariskan hari ini kita menikmati apa yang telah kita upayakan. Ya, kita masih selalu berprasangka baik bahwa Allah pasti nanti akan membalas apa yang telah kita kerjakan. Allah tahu proses yang kita lakukan. Niatnya kalau kita ikhlas, tulus, insya Allah ya berikutnya akan kita nikmati hasilnya. Hari ini kita mungkin dalam berproses untuk menuju hal yang lebih baik. Entah itu dari segi keyakinan, kemudian akhlak, dan juga tentang harta, ya termasuk nanti jodoh dan seterusnya. Hasilnya ya kita pasrahkan kepada
Tuhan, kepada Allah SWT. Semoga nanti kita bisa menikmati yang terbaik. Misalkan kita dapat suami yang sudah ganteng, tapi juga soleh, akhlaknya juga baik, bisa menghormati orang tua, menghargai teman, bisa membantu, menolong sesama. Kita kan ya berusaha dan juga berdoa, harapannya demikian. Siapa yang tidak ingin kita mendapatkan istri yang cantik, kalau lebih dari satu jangan ya, satu dulu. Kemudian yang bisa menemani kita sehari-hari dan seterusnya. Ya kita berusaha, berdoa, mengusahakan dengan cara kita ya tampak baik ya. Kita harus menampakkan diri kita adalah baik dan memang nanti harapannya dapat perempuan yang baik seperti yang digariskan disampaikan di dalam Al-Quran juga ya, orang baik ketemunya juga nanti ketemu orang baik. Yaitu harapannya adalah memberikan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan hari ini nanti akan terbalas oleh Allah SWT ya, tergantung niat dan proses yang kita lakukan. Nah, kembali ke yang pertama, menenteramkan batin ini sangat penting sekali. Gara-gara uang kita menjadi lebih tidak tentram, itu juga banyak contohnya. Kemudian yang lebih luas lagi adalah tentang peradaban abadi. Yang kedua, Islam datang memberikan landasan bagi terbentuknya peradaban yang di sini ada semangat persatuan, penghargaan, dan seterusnya. Kalau kita mengaku sebagai sesama saudara Muslim, maka hubungan antar hati itu akan terjalin dengan sendirinya. Ya, kalau kita di Indonesia kan memang Muslimnya sangat besar ya. Itu tidak akan tampak begitu saja hubungan antar hati sesama Muslim. Itu akan tampak kalau kita berada di luar negeri yang dimana hanya ada sedikit Muslim dan kita akan bertemu dengan Muslim lainnya. Itu serasa seperti apa ya, walaupun belum kenal itu kalau ketemu sama orang Muslim itu langsung hatinya tertaut ya. Dan akhirnya saling menolong, bantu, pengennya ya menolong orang sama Muslim lainnya dan seterusnya. Itu biasanya tampak sekali. Nanti kalau saudara punya cita-cita kuliah di luar negeri dan bisa ke sana, misalkan ke Taiwan, Cina, atau Eropa, ya Belanda, Jerman, Italia, Inggris, dan lainnya, yang dimana komunitas Islamnya itu tidak terlalu banyak, itu akan sangat terasa ini. Hubungan persatuan penghargaan antar Muslim itu akan sangat tampak dan akhirnya kokoh. Nah, seharusnya ini ya, seharusnya adalah ya sesama Muslim dunia ini karena sudah terikat hati dan keyakinannya, maka seharusnya saling menguatkan. Namun kenyataannya memang tidak demikian, saudara sekalian. Kadang kita masih banyak dominasi faktor lainnya. Termasuk kita tidak bisa saling bersatu ya sebagai negara Islam dalam tanda kutip, artinya yang Muslimnya banyak dan sedang, karena memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan saudara sekalian, berikutnya ketika kita bisa menjalani agama Islam dengan sepenuhnya, maka harapannya kekuatan rohani kita itu semakin kuat, kemudian bisa mengatasi segala problem kehidupan. Apapun yang kita alami saat ini, kalau kita yakin kepadanya, maka akan selesai juga ya. Masalah saudara mungkin tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak, seperti yang dialami oleh orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Mungkin kalau saudara paling masalahnya satu, hubungan dengan teman, hubungan dengan calon suami atau calon istri. Kemudian apalagi ya, yang paling banyak itu, yang kadang kalau kita tidak bisa memaknainya dengan baik, ada sedikit masalah itu langsung merasa hidupnya hancur, dunia seakan tidak memihak kepada kita dan seterusnya. Dan kita memang seumuran kita itu lebih mudah baperan ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit apa ya, dan akhirnya nanti ada yang dipilih yaitu lebih baik bunuh diri dan seterusnya. Itu karena memang keyakinan kita tidak kuat terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu baiknya kita adalah apapun yang terjadi kita berpositif kepada Allah SWT ya, bahwa itu adalah dalam rangka buat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau memang belum berjodoh sama teman satu kelas ya nyari yang teman luar kelas ya. Kalau tidak satu jurusan ya jurusan lainnya.
Yang penting kita berusaha, kita kuat ya. Ini yang putra atau yang putri yang lagi nyari calon suami atau calon istri. Kemudian juga kalau nanti sudah lulus ya, sudah nyari kerjaan nggak dapat itu juga akan membuat kita agak ragu, ini jangan-jangan garisnya kita kayaknya begini dan seterusnya. Kalau tidak yakin, imannya tidak kuat, itu tadi akan melakukan hal-hal yang merusak keyakinan. Bisa kita melakukan syirik kecil yang nantinya jadi syirik besar dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu pelan-pelan mari kita menguatkan pemahaman kita, akidah kita, keyakinan kita, dan tentunya kita sebagai remaja yang sedang berkembang baik psikologis dan fisiknya, kita berteman dengan yang lain itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pilih kasih, jangan pilih-pilih teman ya. Bisa jadi hari ini kita itu dibantu, bisa jadi berikutnya kita yang membantu ya. Bisa jadi kita hari ini yang yang curhat, besoknya bisa jadi kita yang memberikan solusi. Maka gunanya teman, sahabat, teman apalagi sobat atau friend atau apapun lah namanya itu ya, dalam rangka menguatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang hadapannya nanti membuat dampak bahwa kita itu bisa saling menolong, saling membantu, saling berbagi, saling mendoakan ya, sehingga kehidupan kita itu sehari-hari bisa terasa lebih mudah. Bukan berarti nanti pas ada tugas menjagakan menggantungkan diri kepada temannya untuk dikerjakan, bukan begitu juga ya. Itu hal yang lainnya yang perlu kita hindari. Kita berusaha kalau menyelesaikan tugas ya bersama-sama, itu diskusi, saling memberikan oh kalau mengerjakan ini caranya begini dan begitu ya. Intinya kita saling menolong, bantu ya dengan cara yang baik untuk hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya, saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebagai materi utama terkait dengan Islam dan diri kita. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan silakan, kalau ingin ditanyakan juga boleh, dan yang menjawab tidak harus saya. Saya yakin di antara saudara juga mempunyai pemahaman yang lebih bagus dari apa yang saya pahami. Monggo dipersilakan Mas dan Mbak kalau ada yang ingin kita diskusikan. Silakan. Ya. Tidak ada. Mas Muhammad Al-Fatih mungkin bisa bercerita sedikit, atau Mbak Via Fitratus Silmi, atau siapapun, silahkan. Ada? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Ya, saya sudah mengantisipasi dengan cara membuat forum diskusi ya, forum diskusi di Elena. Kalaupun saya tidak bisa menyampaikan secara langsung di Zoom ini, saya bisa berdiskusi di forum Elena untuk bercerita tentang Islam dan saya. Artinya apa yang kita yakini, pahami sampai saat ini tentang Islam, tentang diri kita dengan berislam itu seperti apa, saya bisa menyampaikannya di forum Elena dan mendiskusikannya. Tentu waktunya tidak serta-merta hanya 15 menit atau 30 menit, tetapi lebih dari itu bisa ya berbagi cerita, pengalaman, ataupun pengetahuan bahwa misalkan kalau selama ini saya kok berislamnya karena dipaksa sama orang tua, sholat kalau nggak disuruh-suruh juga tidak dikerjakan misalkan, ataupun yang lainnya. Saudara juga bisa berbagi tentang pengetahuan bahwa Islam yang saya tahu kok begini, apakah yang lainnya begitu? Karena saya yakin di antara saudara ini banyak dari berbagai daerah yang beragam, yang artinya punya pemahaman tentang Islam itu agak bisa jadi sedikit berbeda, walaupun dalam intinya adalah sama ya. Ya, nanti silakan berbagi atau berdiskusi di forum tersebut sebagai salah satu aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam kita.